Ya, duduk sini sayang. Nafisa sudah istirahat? Sudah. Alhamdulillah. Nafisa tahu nggak? Kira-kira kenapa Nafisa ibu panggil ke kantor sayang? Tahu. Kenapa sayang? Karena tadi Nafisa marah sama Sila. Oke, Nafisa marah sama Sila ya? Iya. Tadi Nafisa katanya gebrak meja ya? Iya, Bu. Oke, Nafisa, semua orang itu pasti akan marah. Ibu juga pasti akan marah ketika diejek nama orang tua ya. Oke. Tapi kita harus bisa mengatur emosi supaya amarah kita lebih terkontrol ya sayangnya. Coba sekarang ceritakan, ibu pengen tahu nih kenapa Nafisa bisa marah sama Nasila. Karena tadi Sila manggil Nafisa pakai nama ayah. Tadi Sila manggil Nafisa pakai nama ayah. Oke. Kenapa bisa Sila manggil Nafisa pakai nama ayah sayang? Karena tadi Nafisa duluan yang bilang pakai nama ayah. Oh, jadi Nafisa duluan tadi yang mengejek Sila menggunakan nama ayah. Nah, Nafisa, ibu menghargai Nafisa karena tidak melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Nafisa tidak memukul Sila, itu sudah baik sekali ya. Nafisa masih ingat keyakinan kelas kita? Oke. Bisa Nafisa sebutkan apa saja keyakinan kelas kita? Saling menghormati, kemudian menjaga kebersihan kelas, disiplin, kemudian belajar dengan tertib. Nah, sekarang ketika Nafisa marah kepada Sila, kemudian sampai menggebrak meja, kira-kira Nafisa melanggar keyakinan kelas mana sayang? Saling menghormati. Seharusnya Nafisa bisa lebih menghormati sesama teman. Nah, Nafisa, di sini ibu tidak menyalahkan Nafisa. Namun sekarang kita akan mencari solusi bersama-sama bagaimana agar Nafisa tidak marah sampai menggebrak meja lagi. Menurut Nafisa, apa yang Nafisa lakukan agar Nafisa tidak marah lagi dan tidak menggebrak meja lagi seperti tadi? Nafisa tidak boleh mengejek Sila ataupun teman lain. Alhamdulillah, Nafisa tidak boleh mengejek teman ataupun teman-teman yang lain di kelas. Nah, sekarang kira-kira kapan Nafisa bisa mulai mengontrol emosi, Nafisa bisa mulai melaksanakan untuk tidak emosi lagi di kelas? Besok, alhamdulillahirobbilalamin. Pasti Nafisa bisa ya. Nafisa, ibu ingin Nafisa menjadi anak yang baik, yang meyakini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, saling menghormati, disiplin, belajar dengan tertib dan lain-lain. Ibu yakin Nafisa pasti bisa ya? Iya, Bu. Terima kasih Nafisa, boleh kembali ke kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Ajara. Saya dari kelas 4. Saya senang sekali ibu guru membantu saya untuk mendapatkan solusi untuk tidak mengejek dan marah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Gibran. Duduk di sini Gibran. Sudah istirahat Gibran? Alhamdulillah. Gibran, tahu nggak kenapa kira-kira ibu panggil Gibran ke kantor? Kenapa sayang? Karena Gibran tadi makan di kelas. Oh, tadi Gibran makan di kelas ya? Dan semua orang itu butuh makan. Ketika lapar, semua orang itu pasti akan makan. Ibu juga ketika lapar pasti makan. Namun kita harus tahu di mana waktu dan tempat kita bisa makan. Ya Gibran ya, kira Gibran kenapa sih kok bisa makan di kelas? Kenapa sayang? Karena belum sarapan. Kenapa Gibran bisa belum sarapan? Bangunnya kesiangan. Wah, kenapa Gibran bisa bangun kesiangan sayang? Tadi malam tidur pagi. Sekarang ibu mau tanya nih, Gibran ingat gak keyakinan kelas kita apa aja sih? Masih ingat? Bisa sebutkan Gibran apa aja keyakinan kelas kita? Saling menghormati. Saling menghormati, Menjaga kebersihan kelas. menjaga kebersihan kelas, disiplin, kemudian
belajar dengan tertib. Oke, berarti nih ketika Gibran makan di kelas itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak ya? Baik. Berarti Gibran melanggar keyakinan kelas kita yang mana saya? Belajar dengan tertib. Ketika Gibran makan di kelas, berarti Gibran sudah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu belajar dengan tertib. Baik Gibran, di sini Ibu tidak menyalahkan Gibran. Di sini kita akan berusaha untuk menemukan solusi bagaimana supaya Gibran tidak makan di kelas. Nih, menurut Gibran apa yang bisa Gibran lakukan supaya Gibran tidak makan di kelas lagi? Sarapan pagi, iya berarti Gibran sebelum berangkat ke sekolah di rumah harus sarapan dulu ya. Nah, ketika Gibran sudah bisa sarapan pagi, nanti Gibran tidak akan lagi makan di kelas. Kira-kira kapan Gibran akan bisa melaksanakan kebiasaan sarapan? Besok, alhamdulillah. Oke Gibran, semoga nanti Gibran bisa melaksanakan kesepakatan kita, yaitu Gibran nanti sarapan dulu sebelum masuk ke sekolah ya. Oke Gibran, Ibu ingin Gibran menjadi anak yang bisa meyakini nilai-nilai yang ada daripada Gibran, kemudian Gibran menjadi anak yang mematuhi keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, disiplin, saling menghormati, tertib dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik Gibran, terima kasih ya. Nama saya Gibran Alberti Setiawan. Saya dari kelas 4. Saya senang sekali karena hari ini Ibu guru membantu saya untuk solusi untuk tidak makan di kelas lagi.